Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 6 Maret 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Kominfo Jatim dorong mahasiswa kuasai open data dan satu peta Jatim. Pemprov Jatim menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara. Kemenpan RB gelar pendampingan pengelolaan Span Lapor untuk perkuat pengelolaan Span Lapor di Jawa Timur. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awal informasi pertama, Sobat Jatim, Pemprov Jatim menggelar silaturahmi Ramadan sebagai ruang strategis perkuat kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah yang menghadirkan Ketua Komisi 2 DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Gubernur Maluku Utara di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat 27 Februari 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar silaturahmi Ramadan dan buka puasa bersama di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Jumat 27 Februari lalu. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Menteri Pan RB Rini Widiantini, serta Gubernur Maluku Utara. Gubernur Khofifah menyambut baik kehadiran para pimpinan dan mitra kerja. Ia menyampaikan, momentum Ramadan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami menegaskan, pihaknya berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara aspirasi daerah dan kebijakan pusat. Bahkan, setelah Idul Fitri mendatang, DPR RI berencana mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan strategis daerah. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pan RB Rini Widiantini juga menekankan pentingnya penguatan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik melalui sinergi pusat dan daerah. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini juga turut dihadiri oleh keluarga besar HMI dan KAHMI. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Dinas Kominfo Jatim menggelar Cerdas Digital Workshop Statistik Sektoral yang bertema optimalisasi open data dan satu peta Jawa Timur untuk pembelajaran dan riset mahasiswa di Telkom University Surabaya Selasa 4 Maret 2026. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Kominfo Jatim menggelar Cerdas Digital Workshop Statistik Sektoral bertema optimalisasi open data dan satu peta Jawa Timur untuk pembelajaran dan riset mahasiswa di Telkom University Surabaya Selasa 4 Maret 2026 yang diikuti 100 mahasiswa dari berbagai program studi. Kepala Dinas Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin menegaskan bahwa pemahaman terhadap data menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa di era digital. Menurut Serlita, literasi statistik dan kemampuan membaca data akan membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat. Mahasiswa yang terbiasa bekerja dengan data akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun penelitian, karena mampu menyusun rekomendasi yang berbasis bukti dan analisis yang kuat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diperkenalkan pada pentingnya integrasi data sektoral sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Direktur Telkom University Surabaya Muhammad Yanwar Haryawan berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memerluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola serta menganalisis data. Dinas Kominfo Jatim berharap melalui kegiatan ini terbangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal, sekaligus mencetak generasi muda yang cakap digital dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kominfo Jatim resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Dinamika Surabaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang talenta digital melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di Surabaya Selasa 3 Maret 2026. Kita simak informasinya berikut ini.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Dinamika Surabaya melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS di Surabaya. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan talenta digital di Jawa Timur. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita, menyampaikan, kerjasama ini menjadi langkah penguatan antara dunia pemerintahan dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi SDM, termasuk melalui program magang, literasi digital, serta penguatan keamanan informasi. Melalui sinergi ini, teori yang dikembangkan di kampus diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan nyata di lapangan, sekaligus menjadi bahan pembelajaran dan penelitian bagi sivitas akademika. Sementara itu, Rektor Universitas Dinamika, Prof. Budi Jatmiko menegaskan bahwa pengembangan SDM menjadi fokus utama kerjasama melalui pelatihan, workshop cerdas digital, hingga edukasi literasi digital bagi pelajar. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat talenta digital di Jawa Timur, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di era transformasi digital. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Sobat Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Choadalaos, di Gedung Negara Gerahadi Jumat 2 Februari 2026. Kunjungan itu sebagai langkah perkuat kerjasama ekonomi dan SDM membahas SPBE hingga tol laut. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Choadalaos, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 27 Februari 2026. Kunjungan tersebut menjadi tindak lanjut dari rangkaian komunikasi dan kerjasama strategis yang sebelumnya telah dirintis, termasuk misi dagang pertama Jawa Timur ke Maluku Utara yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar perangkat daerah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa hubungan kedua provinsi kini memasuki tahap implementasi konkret. Pertemuan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar daerah, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan penguatan ekonomi daerah. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Sejumlah isu utama dibahas dalam pertemuan ini, meliputi pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penguatan tata kelola badan usaha milik daerah, kerjasama perdagangan dan optimalisasi pemanfaatan tol laut, hingga inovasi manajemen aparatur sipil negara. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, Kemenpan RB gelar pendampingan pengelolaan Span Lapor untuk perkuat pengelolaan Span Lapor Jatim, Kamis 5 Maret 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kominfo Jatim ini sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Berikut informasinya. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan SP4N Lapor di Jawa Timur guna meningkatkan respon pelayanan publik. Melalui kegiatan pendampingan yang digelar Kementerian Pan-RB di Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Kepala Dinas Kominfo, Sherlita Dewi Agustin, menyampaikan bahwa SP4N Lapor menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaannya melibatkan beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Biro Organisasi. Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Oto Kuswandaru, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 mencatat lebih dari 151.000 pelaporan masuk melalui SP4N Lapor dengan tingkat penyelesaian mencapai 84%. Melalui pendampingan ini diharapkan pengelolaan SP4N Lapor di Jawa Timur semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur, Gerbang Baru, Nusantara. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.